Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan, di sini kita akan mengkaji kajian ilmiah tentang dasar-dasar ilmu tauhid yang sesuai dengan pemahaman sunnah. Artinya pemahaman yang sesuai berdasarkan Al-Quran dan hadis, iktikad yang lurus. Jadi dasar-dasar tauhid itu ada 6 pokok dasaran. Hal ini berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Laki-laki di sini maksudnya malaikat Jibril. Laki-laki tersebut bertanya, "Fa akhbirni anil iman." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Jadi pembahasan yang pertama yaitu tentang ketuhanan. Ketuhanan artinya di sini sifat-sifat Allah. Iktikad yang sesuai dengan pemahaman sunnah itu yang wajib kita ketahui adalah 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan 20 sifat mustahil. Itu tentang ketuhanan maksudnya. Kalau tentang malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, dan hari kiamat, qada dan qadar, itu akan kita bahas selanjutnya. Sekarang tahap pertama adalah tentang sifat-sifat ketuhanan yang akan kita bahas, artinya sifat-sifat Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, Subhanahu wallahul wahidul qahar. Amat suci ia Tuhan yang esa lagi gagah. Jadi berdasarkan ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat wujud berdasarkan dalil yang kita bacakan tadi, yaitu ayat Al-Quran surah Al-Zumar ayat 4. Wujud artinya ada, mustahilnya tidak ada. Nah, itu dalil yang berdasarkan Al-Quran. Nah, jadi yang kita bahas ini adalah iktikad yang sesuai dengan pemahaman sunnah yang ada dalilnya. Jadi sifat yang pertama bagi Allah yang wajib kita ketahui itu adalah sifat wujud yang artinya ada. Dalilnya sudah kita bacakan tadinya. Jadi tentang wujud ini artinya ada. Tapi kan timbul pertanyaan, kalau kita kan punya akal, kita kan bisa bertanya-tanya, kalau secara pikiran kita bagaimana bukti bahwasanya Tuhan itu ada? Jadi kita bisa melihat di sekeliling kita, kalau misalkan Tuhan itu tidak ada, tentu alam ini tidak akan ada, tempat kehidupan kita ini tidak akan ada. Itu kalau timbul secara pemikiran ataupun secara logika kita. Itulah yang wajib yang pertama kita ketahui adalah Allah itu bersifat wujud. Tapi ketika kita katakan sifat wajib bagi Allah 20, artinya itu yang wajib kita ketahui, bukan cuman sifat Allah yang 20. Sifat Allah itu tidak terbilang ya, cuman yang wajib kita ketahui. Ingat, itu ada 20. Yang pertama sifat wujud.
Kemudian yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Kalau misalkan kawan-kawan ingin lihat Al-Qurannya, yaitu di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3. Bunyinya, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang tidak berpermulaan adanya dan tidak pula berkesudahan adanya. Artinya Allah ini ada dengan tiada permulaan dan akhir tiada penghabisan. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3, Allah wajib bersifat qidam. Jadi yang kedua sifat Allah yang wajib kita ketahui, Allah juga mempunyai wajib sifat qidam. Artinya Allah wajib bersifat qidam. Qidam secara lughat, secara bahasa itu maknanya dahulu, ya, qidam. Jadi yang pertama wujud, yang kedua qidam. Itu yang wajib kita ketahui. Yang ketiga, berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88 yang bunyinya, kullu syai'in halikun ila wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah. Wajah artinya zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bersifat baqa. Baqa ini artinya kekal selama-lamanya. Jadi kalau Allah bersifat kekal, mustahilnya tentu itu sebaliknya lenyap. Jadi itu mustahil bagi Allah. Allah tidak akan lenyap karena memang Allah bersifat baqa. Berdasarkan dalil bahwasanya segala sesuatu akan binasa kecuali zat Allah semata. Ini kan kita masih berbicara landasan tauhid yang pertama, yaitu tentang ketuhanan. Itu kan dibagi menjadi 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang harus. Semuanya ini berdasarkan dalil Al-Quran. Juga landasan rumusan ini berdasarkan hadis yang sebagaimana kita baca pada permulaan tadinya. Jadi insya Allah pemahaman tauhid yang akan kita bahas ini adalah pemahaman yang sesuai dengan sunnah, pemahaman tauhid yang sesungguhnya. Di sini kita akan membacakan sekalian dalilnya. Baik, kita lanjut. Berarti kita sudah mengenal yang pertama wujud, Allah wajib bersifat wujud. Yang kedua, Allah wajib bersifat qidam. Yang ketiga, Allah wajib bersifat baqa. Kemudian berdasarkan ayat Asy-Syura, ayat 11 yang bunyinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada yang menyerupainya sesuatu juga, ia mendengar lagi maha melihat. Artinya Allah maha mendengar dan maha melihat. Tentunya kalau demikian berarti Allah sifatnya berbeda dengan makhluk, ataupun dengan bahasa Arabnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya Allah berbeda dengan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Itu adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis.